Halo semuanya, perkenalkan nama saya Egede Disora Putra dengan NIM 24130110125 dari kelas 3E. Nah, di video ini saya ingin membahas sebuah kasus yang beberapa waktu lalu sempat ramai diperbincangkan. Nah, kasus ini tentang tindak kekerasan seorang guru terhadap siswanya di salah satu SMP di Demak, Jawa Tengah. Nah, saya tidak akan membahas gosipnya, tetapi melihat peristiwa ini sebagai contoh bagaimana praktik pendidikan di lapangan kadang tidak sejalan dengan prinsip kurikulum merdeka, terutama dalam upaya membangun pembelajaran mendalam, termasuk pada mata pelajaran matematika. Nah, kasusnya sederhana sebenarnya. Saat ujian akhir semester berlangsung, guru yang mengawasi mendengar suara siulan. Nah, karena tidak ada yang mengaku, kecurigaan itu jatuh pada salah satu siswa. Nah, siswa ini menjelaskan bahwa suara itu berasal dari luar kelas. Nah, tetapi ucapannya tidak langsung dipercaya. Nah, situasi kemudian menjadi tidak nyaman bagi siswa tersebut dan adanya tindak kekerasan. Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa suasana belajar dan asesmen yang seharusnya tenang bisa berubah menjadi tegang ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik. Nah, dari sini kita bisa melihat adanya jarak antara konsep kurikulum dan praktik di lapangan. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran didorong untuk berpihak pada murid, memberikan ruang dialog, dan membangun pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, dalam konteks matematika, ini berarti siswa diarahkan untuk memahami konsep, melakukan penalaran, dan memecahkan masalah, bukan semata-mata menghafal rumus. Nah, namun bila proses asesmen berjalan dengan tekanan atau ketegangan, ruang untuk berpikir tenang menjadi hilang. Nah, ini tentu bertentangan dengan tujuan pembelajaran mendalam yang membutuhkan suasana aman dan nyaman. Nah, kasus seperti ini sering muncul karena pola lama yang masih melihat disiplin sebagai hukuman, bukan sebagai bimbingan. Nah, padahal dalam pembelajaran matematika, siswa justru perlu kesempatan untuk mencoba, melakukan kesalahan, dan bertanya. Nah, kalau siswa merasa takut atau tegang, proses berpikir tingkat tinggi yang menjadi inti pembelajaran mendalam akan sulit tercapai. Nah, lalu bagaimana agar pembelajaran mendalam benar-benar terlaksana? Nah, adapun solusi nyatanya, yang pertama, penting bagi guru untuk terus mengembangkan kompetensi, terutama dalam pengelolaan kelas. Nah, komunikasi yang efektif dan strategi pembelajaran matematika yang mendorong penalaran seperti problem based learning dan inquiry. Nah, kedua, sekolah perlu memastikan suasana kelas yang aman dan nyaman. Nah, tanpa rasa aman, siswa cenderung fokus pada tekanan, bukan pada proses berpikir. Ketiga, asesmen sebaiknya digunakan sebagai alat untuk memahami perkembangan siswa. Nah, dalam matematika, asesmen formatif, soal pemecahan masalah, dan rubrik penalaran akan jauh lebih mendukung pembelajaran mendalam dibandingkan pendekatan yang terlalu menekan. Nah, keempat, budaya dialog perlu dibangun. Nah, guru dan siswa sebaiknya terbiasa berdiskusi, saling mendengar, dan menyelesaikan masalah secara terbuka. Nah, kelima, nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti empati, nalar, kritis, dan integritas perlu benar-benar diterapkan dalam keseharian kelas. Nah, yang terakhir yaitu sekolah bisa memanfaatkan asesmen adaptif berbasis AI untuk matematika. Nah, teknologi ini dapat menyesuaikan tingkat kesulitan soal, memberikan umpan balik langsung, dan membantu guru melihat pola kesalahan siswa. Nah, dengan begitu, fokus asesmen kembali pada pembelajaran, bukan pada tekanan. Nah, pada akhirnya, pendidikan bukan soal siapa yang paling berkuasa di kelas. Nah, akan tetapi bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang membuat siswa merasa dihargai. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan refleksi untuk kita bersama. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih.